Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua sehat dan berada dalam lindungan Allah. Insya Allah hari ini, kita akan melanjutkan materi kita, Bahasa Daerah, KD 3.6, 4.6 yaitu menyanyikan lagu daerah. Tapi sebelumnya, mari kita melihat dulu tujuan pembelajaran kita. Pertama, kalian mampu memahami teknik menyanyikan lagu daerah. Kedua, kalian mampu memaknai lagu daerah. Yang ketiga, kalian mampu mempraktekkan menyanyikan lagu daerah. Maka dari itu mari kita menyimak materi dari Mr. Fajar. Oke, jadi anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di KD 3646, teknik menyanyikan lagu daerah. Saya pikir materi ini tidak asing lagi di telinga kalian. Kalian pasti sering menyanyikan suatu lagu, baik itu lagu daerah, lagu pop, lagu jazz, dan sebagainya. Tidak asing lagi di telinga kalian. Sehingga materi ini, saya yakin dan percaya, kalian tidak akan memiliki kesulitan dalam mengeksplorasikan materi ini tentang memahami teknik menyanyikan lagu daerah. Saya yakin itu, kalian satu lagu, dua lagu disuruh kepada kalian hamtam semua. Namun sekarang kita mesti mempelajari bagaimana cara teknik menyanyikan lagu daerah, ya. Dalam bernyanyi pun itu butuh teknik. Jangankan dalam bernyanyi, seorang pemain sepak bola pun ketika dia ingin menang, dia mesti memerlukan teknik. Teknik penyerangan kah atau teknik bertahan. Jadi seperti itu. Dalam bernyanyi pun memiliki teknik. Apalagi menyanyi lagu daerah. Lagu daerah itu memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan ketika kita menyanyikan lagu Indonesia atau lagu bahasa Inggris sekalipun sering. Karena lagu daerah itu syarat akan makna. Lagu daerah itu pengucapannya mungkin agak sedikit sulit. Bahkan kita pun sebagai seorang Bugis, orang Bugis yang lahir di Bugis, ketika kita menyanyikan lagu daerah itu beda ketika kita menyanyikan lagu pop. Mungkin ketika kita menyanyikan lagu pop betul-betul kita menjiwai lagunya dan agak sedikit baper dengan lagu tersebut. Namun ketika kita menyanyikan lagu daerah, kadang apa yang kita nyanyikan, apa yang kita sampaikan dalam lagu tersebut itu maknanya tidak terserap dalam diri, atau dalam artian kita tidak memaknai lagu tersebut. Nah, disinilah sekarang kita akan mempelajari teknik dalam menyampaikan lagu daerah. Oke. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya ya kita ketahui lagu daerah di Indonesia itu sangat beragam ya. Mengapa saya katakan beragam? Karena daerah satu dengan daerah lainnya itu masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Tidak usahlah kita jauh-jauh daerah-daerah yang ada di Nusantara. Kita cukup melihat di daerah sekitar kita. Orang Pinrang, lagu daerah Pinrang, lagu daerah Bone, lagu daerah Sidrap, Sopeng, Wajo, atau tetangga kita Mandar, ya. Masing-masing setiap lagu daerah itu berbeda-beda. Apa yang membedakan? Yaitu tentang dialeknya, intonasinya. Itulah yang menjadi salah satu ciri khas daripada setiap lagu di daerah. Maka dari itu kita butuh teknik dalam menyanyikan lagu daerah. Tidak sekedar dinyanyikan agar apa yang disampaikan dalam lagu tersebut itu terserap oleh pendengar. Oke, paham di sini anakku? Kalau paham, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk di lagu daerahnya. Kita tahu dulu apa itu lagu daerah ya. Lagu daerah adalah lagu yang hidup di masyarakat secara turun-temurun ya. Jadi lagu daerah itu ternyata sudah ada dari sejak dahulu kala sampai sekarang, dipertahankan sebagai sarana hiburan, upacara adat, ritual budaya, dan identitas suatu komunitas. Jadi lagu daerah itu dipertahankan ya, dipertahankan untuk sebagai sarana hiburan. Ya, kita lihat
di hajatan-hajatan, di pernikahan, itu kadang kita melihat, kadang kita mendengar orang menyanyikan sebuah lagu daerah. Itu memang merdu berbeda ketika menyanyikan lagu pop ya di hajatan-hajatan. Kadang indah kedengaran ketika singer, seorang penyanyi itu menyanyikan lagu-lagu daerah ya. Kemudian upacara adat, kadang lagu daerah itu dipertahankan sebagai sarana upacara adat ketika ingin melaksanakan suatu ritual adat istiadat. Kadang seorang itu menyanyikan lagu daerah tersendiri. Kemudian ritual budaya dan identitas suatu komunitas, ya pasti lagu daerah itu merupakan juga salah satu identitas komunitas suatu daerah. Contoh misalkan kita orang Pinrang, tentunya lagu komunitas kita, ikonik tersendiri dari lagu daerah kita itu adalah Wanua Pinrang, ada Salo Sadang. Nah, itulah semua lagu-lagu itu memberikan suatu ikonik tersendiri. Makanya lagu daerah itu dipertahankan mulai dari sejak dulu sampai sekarang. Karena kalau orang berpikir Sungai Salo Sadang, orang berpikir oh itu Pinrang, berarti lagu daerah itu memang betul-betul menjadikan suatu ikonik tersendiri dalam suatu daerah. Jadi seperti itu. Contoh lain, lagu daerah Tenggat-Tenggal Lopi. Itu lagu Tenggat-Tenggal Lopi itu merupakan salah satu lagu daerah adat istiadat orang Mandar. Jadi seperti itu. Jadi memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri, memiliki ciri khas tersendiri. Karena ketika orang Bugis menyanyikan lagu orang Mandar, itu mungkin agak sedikit berbeda ketika orang Mandar asli yang menyanyikan lagu Mandar tersebut. Mengapa? Karena itu artikulasinya, pengucapannya itu akan pasti berbeda. Karena orang menyanyikan lagu dengan menyanyi saja itu berbeda ketika orang menyanyikan sebuah lagu itu memaknai atau meresapi isi lagu tersebut. Oke, paham di sini anakku sekalian? Kalau paham, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk di teknik menyanyi atau vokal, teknik vokal. Ya, ada beberapa teknik. Ya. Cara memproduksi suara dengan baik dan benar. Ya, beberapa tekniknya itu adalah teknik menyanyikan lagu daerah itu adalah cara memproduksi suara dengan baik dan benar. Ya, tentu salah satu teknik untuk menyanyi atau teknik vokal adalah memperbaiki suara dan memperbaiki suara dengan baik dan benar. Nah, kemudian sehingga suara yang keluar terdengar indah, jelas, merdu, dan nyaring. Orang ketika ingin menyanyikan suatu lagu, ketika dalam menyanyikan suatu lagu, tentu harus memperbaiki intonasi suaranya, suara bagaimana suaranya keluar, harus memperindah suaranya agar si pendengar paham apa yang singer nyanyikan, apa si penyanyi ini sampaikan. Ya, itu tadi yang saya katakan, berbeda ketika seseorang bernyanyi itu menggunakan teknik dengan tidak menggunakan teknik. Seseorang mungkin bernyanyi yang tidak menggunakan teknik, asal sekedar menyanyi saja. Namun ketika orang bernyanyi menggunakan teknik, otomatis apa yang dia sampaikan dalam bentuk lagu tersebut, dia pahami maknanya, sehingga dalam mengeluarkan suaranya, dalam memproduce suaranya, dalam mengeluarkan intonasinya, itu pasti memperhatikan tentang keindahan daripada lagu tersebut, sehingga tersampaikan di telinga pendengar dengan indah. Oke. Kemudian selain organ tubuh, teknik vokal suara manusia juga didukung oleh beberapa unsur ya. Jadi selain organ tubuh, teknik vokal itu juga didukung oleh beberapa unsur. Yang pertama adalah artikulasi ya. Artikulasi itu harus bagus ya. Artikulasi harus bagus. Jadi yang mana artikulasi? Ya, artikulasi itu adalah
bagaimana pengucapan itu huruf demi huruf harus bagus. Nah, itulah tadi saya katakan bahwasanya ketika orang Bugis menyanyikan lagu Mandar itu mungkin agak sedikit kesulitan atau agak sedikit kurang memaknai. Mengapa? Karena mungkin pada saat mengucapkan artikulasi huruf demi huruf itu berbeda karena berbeda budaya, berbeda bahasa. Maka dalam ketika kita menyanyikan lagu daerah, salah satu tekniknya adalah artikulasi harus bagus. Jadi huruf demi huruf, pengucapan huruf demi huruf itu harus bagus. Ya, kemudian adalah pernapasan. Pernapasan. Jadi dalam salah satu teknik menyanyikan suatu lagu daerah adalah itu memperbaiki pernafasan. Ya. Kadang kita menyanyi sampai dipaksakan sehingga ngos-ngosan, tidak mengatur pernapasan. Itulah sebabnya pernapasan juga merupakan salah satu hal penting dalam teknik menyanyikan suatu lagu. Memperbaiki pernapasan, menghirup udara segar, kemudian menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit. Ketika kita menyanyikan suatu lagu langsung nafas kita dikeluarkan, maka jangankan ending, di pertengahan lagu kita mungkin suara kita sudah habis, suara kita sudah pecah. Maka teknik pengaturan pernapasan itu penting dalam menyanyikan suatu lagu daerah, ya. Apalagi lagu daerah. Kalau mungkin lagu pop mungkin biasa-biasa saja, karena lagu pop itu mungkin lagu pop itu otomatis perbedaan kekuatan lagunya itu beda dengan lagu daerah, karena lagu daerah itu syarat akan makna. Oke, kemudian selanjutnya adalah phrasing, yang mana phrasing itu adalah pemenggalan kalimat. Pemenggalan kalimat. Jadi salah satu teknik lagi adalah teknik pemenggalan kalimat. Ketika kita mau menyanyikan suatu lagu, agar maknanya itu terserap oleh pendengar, maka kita seorang penyanyi harus memperbaiki penggalan lagu tersebut antara kalimat ke kalimat, agar apa yang kita sampaikan itu betul-betul diserap maknanya oleh pendengar. Sebelum orang menyerap maknanya, kita sebagai singer, kita sebagai penyanyi harus memaknai dulu, mengerti dulu, faham dulu makna daripada lagu yang kita bawakan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sikap badan yang baik, ya, pasti, atau body language. Dalam seorang penyanyi harus memperbaiki sikap badannya, ya, sikap badannya agar pernapasan itu tidak terganggu. Mungkin berbeda ketika kadang kita lihat penyanyi lagu-lagu pop atau lagu rock, kadang lompat ke sana kemari, lompat ke sana kemari. Itu mungkin karena kebiasaan mereka menyanyikan lagu seperti itu, sehingga apa yang dia sampaikan, lagu yang dia sampaikan, kadang kita tidak paham, mungkin karena pengaturan pernafasannya tidak jelas, ya, pengaturan pernafasannya tidak stabil, sehingga lagu yang dia sampaikan itu tidak jelas. Mungkin berbeda ketika penyanyi-penyanyi profesional. Namun ketika kita cobalah kalian praktekkan ketika menyanyi lompat-lompat atau jungkir balik ataukah dan sebagainya, mengeluarkan aktivitas, otomatis lagu kalian itu tidak akan maksimal kalian sampaikan, sebab pengaturan pernapasan kalian atau badan gerak tubuh kalian itu tidak stabil. Maka dari itu salah satu teknik untuk menyanyikan suatu lagu itu adalah sikap badan yang baik, ya, agar pernapasan kita itu tidak terganggu, ya. Kita bisa lihat penyanyi-penyanyi lagu daerah itu cuma menggerakkan badan sedikit demi sedikit, karena itu agar pengaturan pernapasannya itu baik dan mengeluarkan suara itu jelas, sehingga indah kedengaran dan maknanya tersampaikan kepada pendengar. Oke, selanjutnya adalah resolusi, ya. Resonasi, ya, bukan resolusi. Ya, resonasi. Selanjutnya adalah
resonasi. Resonasi adalah usaha untuk memperindah suara. Nah, ketika kita menyanyikan suatu lagu daerah, itu mesti kita harus memperbaiki ya, usaha untuk memperindah suara. Nah, ketika kita tidak memperindah suara, apa bedanya ketika kita membaca suatu syair lagu? Ya pasti sama lah. Makanya dalam teknik menyanyikan suatu lagu daerah, mesti kita memperindah suara ataukah resonasi. Kemudian selanjutnya adalah vibrato. Apa itu vibrato? Memperindah suara dengan memberi gelombang. Setelah kita memperindah suara, kita juga berikan gelombang-gelombang sedikit. Bukan gelombang cinta, tapi gelombang vibra yang ada di tenggorokan. Atau orang bilang biasanya adalah cengkok. Nah, kalau berbicara tentang cengkok, kalian jauh lebih paham daripada saya. Apalagi mungkin di antara kalian ada yang suka nonton Dangdut Academy. Ya, itu pas sering dijelaskan tentang suatu cengkok. Nah, lagu daerah itu identik dengan cengkok. Mengapa? Karena lagu daerah itu syarat akan makna. Yang namanya lagu yang syarat akan makna, otomatis cengkok harus stabil. Oke, selanjutnya adalah tinggi rendahnya nada. Ya, tinggi rendahnya nada. Yang mana tinggi rendahnya nada bisa disebut dengan intonasi. Jadi intonasi itu adalah berbicara tentang tinggi rendahnya nada. Orang menyanyikan suatu lagu daerah itu mesti memperhatikan tinggi rendahnya nada. Ketika tinggi semua mungkin agak bising didengar. Ketika rendah semua mungkin agak tidak jelas didengar. Otomatis ketika salah satu teknik dalam menyanyikan suatu lagu daerah itu mesti memperhatikan tentang intonasi atau tinggi rendahnya nada. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk hari ini ya. Saya pikir paham semua tentang materi teknik menyanyikan lagu daerah. Persoalan contoh, saya yakin kalian semua sudah pernah melihat atau mendengarkan orang menyanyikan lagu daerah. Jadi cukup sampai di sini dulu untuk hari ini anak-anakku sekalian. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berada di rumah, tetap social distancing, menggunakan masker ketika hendak keluar dari rumah, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan tetap jaga jarak. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi, sebagai kesimpulan bahwa lagu daerah itu merupakan ikon tersendiri dalam suatu daerah, dan dalam menyanyikan suatu lagu daerah perlu teknik, agar dalam menyampaikan lagu tersebut, didengar dengan indah oleh pendengar. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila ada materi yang tidak jelas, silahkan ditanyakan di kolom deskripsi video ini. See you next time.